Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PLC Bisa. Salam teknik untuk teman-teman semua. Pada video ini saya akan memberikan tutorial pembahasan pemrograman PLC Smart Relay Zelio. Di sini saya akan membuat rangkaian motor listrik 3 fasa, yaitu rangkaian direct online atau yang disebut dengan rangkaian DOL. Sebelum kita membuat rangkaian leader dari Smart Relay Zelio, terlebih dahulu kita harus mengetahui komponen dan alat-alat apa saja yang kita gunakan. Di sini terdapat panel di mana berisi alat-alat yang nantinya digunakan sebagai lengkap dari pemrograman Smart Relay Zelio. Di sini ada MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, dan di sini ada kontaktor dan satu buah tor. Lalu di sini ada Smart Relay Zelio-nya ya teman-teman. Di sini Smart Relay Zelio saya gunakan terdiri dari 6 input dan 4 output. Lalu di bagian depan panel terdapat berbagai macam lampu yang digunakan. Lalu di sini ada 3 buah push button ya teman-teman. Lalu masing-masing push button dan lampu ini memiliki fungsi tersendiri, di mana fungsinya sini yaitu H1 sebagai lampu indikator motor on. Lalu untuk H2 digunakan sebagai indikator motor kondisi off dan indikator kondisi pada saat switch dari emergency ditekan, teman-teman. Oke, jadi di H2 ini terdapat 2 fungsi, di mana fungsinya yaitu indikator motor pada off dan kondisi pada saat saklar emergency ditekan. Oke, untuk H3 adalah lampu dari indikator tor. Lalu untuk S1 di sini digunakan sebagai push button emergency ya teman-teman, sebagai saklar emergency. Lalu untuk S2 digunakan sebagai PB stop S2. Lalu untuk S3 yaitu sebagai push button start ini ya teman-teman. Lalu untuk tor 9596 yaitu di S4, nanti tor ini akan dimasukkan ke dalam fungsi leader Smart Relay Zelio. Oke, ini adalah skema dari alat dan bahannya ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke aplikasi Smart Relay Zelio, yaitu aplikasi yang saya gunakan yaitu Zelio Shop 2. Ini bisa di-download melalui Google ya teman-teman, gratis. Oke, di sini kita sudah masuk ke tampilan aplikasi. Kita pilih Create New Program. Kita pilih jenis PLC yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan PLC yaitu bertipe SR2A110-1FU dan tegangan dayanya yaitu 100 sampai 200 volt AC dengan 6 input dan 4 output. Kita klik next. Lalu di sini kita masuk ke tampilan pemrogramannya. Lalu sesuai dengan instruksi tadi, sini S1 sebagai PB emergency, S2 PB stop, S3 start, dan S4 adalah tor ya teman-teman. Maka terlebih dahulu kita buat dulu di sini PB emergency, lalu di I2 sebagai PB stop, lalu untuk I3 sebagai PB start, lalu untuk I4 sebagai tor. Oke. Pertama kali di sini kita ambil saklar emergency. Perlu diperhatikan ya teman-teman, penggunaan leader, logika leader NO dan NC harus disesuaikan dengan alat yang kita gunakan. Nah, jadi misal nih saya gunakan di leader NC, kita menggunakan untuk saklar emergency di leader tuh NC, maka
saya nantinya akan menggunakan logika fisik pada push button emergency itu NO. Nah, jadi kita harus memperhatikan input dari fisik saklar yang kita gunakan, oke teman-teman. Lalu untuk push button stop di sini saya akan menggunakan logika NC juga. Artinya nanti saya akan menggunakan logika fisik pada push button stop, yaitu di terminal 1 dan 3 dan 4. Terminal 3 dan 4 pada push button stop itu adalah terminal NO. Jika NO bertemu dengan sinyal NC, jika NC, logika NC pada leader bertemu oleh sinyal NO, maka logikanya akan tetap, yaitu tetap menjadi NC, tetap terhubung teman-teman. Lalu untuk push button start, di sini kita gunakan NO dan logika fisik dari push button start ya kita tetap menggunakan NO seperti biasa. Lalu untuk tor di sini saya menggunakan NO. Mengapa saya menggunakan NO? Karena tor kita gunakan 95 dan 96. 95 adalah inputnya dan 96 adalah outputnya. Output dari 96 nanti akan masuk ke input I4 dari Smart Relay Zelio. Dikarenakan terminal 95 dan 96 itu adalah NC, maka logika yang terbentuk di dalam leader tuh kita gunakan NO, agar nantinya NO ketika bertemu dengan NC maka di dalam program leader ini akan berlogika high atau terhubung. Oke. Lalu di sini selanjutnya kita hubungkan ke coil 1 sesuai dengan instruksi tadi. Satu adalah motor. Oke, nggak ada motor ya teman-teman. Lalu selanjutnya seperti rangkaian manual, di rangkaian manual kita gunakan sebuah pengunci yaitu 13 dan 14. Di dalam leader juga kita harus menggunakan pengunci juga teman-teman, agar sinyal yang masuk terkunci menuju coil Q1. Di sini kita ambil kontak NO dari coil motor, kita hubungkan nih teman-teman. Oke. Lalu untuk selanjutnya di sini H1 sebagai indikator motor on nih teman-teman. Berarti kita menambahkan sebuah coil lagi nih, Q2 sebagai indikator motor on teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya di dalam perencanaan ini dimana H2 sebagai indikator motor off dan sebagai indikator motor pada saat emergensi ditekan. Jadi di H2 ini ada dua fungsi nih teman-teman. Pertama, fungsi ketika motor dalam kondisi off, dan kedua kondisi saklar emergensi ditekan. Oke, berarti pertama-tama dalam satu lampu ini harus memiliki dua fungsi. Kedua fungsi itu harus dapat dibedakan, mana yang kondisi pada saat motor terjadi trip overload, mana kondisi motor dalam keadaan off. Maka caranya agar kita dapat membedakan kondisi motor tersebut dengan lampunya, yaitu kita memberikan penggunaan timer flexing, dimana timer flexing ini adalah timer berkedip setiap saat. Jadi timer berkedip 1 detik dan hidup 1 detik ini kita gunakan untuk ketika push button emergency ditekan. Berarti kita di sini teman-teman, kita panggil fungsi dari push button emergency. Oke. Jadi di sini kan saya sudah menggunakan NC, lalu kebalikannya saya menggunakan NO, dan logika fisik yang saya gunakan di saklar emergency itu yaitu NO. Maka ketika push button saklar emergency itu ditekan, maka dia akan berlogika NC. Ketika NC bertemu dengan NC, maka ini akan terputus dan NO ini akan terhubung mendapatkan sinyal NC dari push button saklar emergency yang ditekan. Lalu di sini kita hubungkan ke coil timer yaitu T1 nih teman-teman. T1. Oke. Di sini kita setting
timernya, dimana saya menggunakan fungsi D. Di sini saya menggunakan sistem flexing atau dimana ini timer digunakan pada kondisi flexing. Gimana tuh cara kerja dari flexing? Jadi cara kerja dari timer flexing ini yaitu pada kondisi coil mendapatkan sinyal high terus menerus, maka kontaknya akan berlogika high dan low sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misal nih saya memberikan waktu 1 detik, maka ketika koilnya mendapatkan logika high terus menerus, maka kontaknya akan hidup, akan terhubung 1 detik, lalu akan terputus atau low high low sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di sini saya menentukan 1 detik ya teman-teman. Oke. Lalu ketika kita sudah menggunakan koilnya, maka kita akan menggunakan kontak dari timer ini. Oke. Di sini kontaknya. Oke. Lalu ini sudah menggunakan satu fungsi nih teman-teman. Nih, kita key 3 sebagai lampu indikator off dan emergency ya teman-teman. Nah, di sini sudah dapat nih logika dari kondisi ketika push button emergency tekan, maka lampu akan berkedip, yaitu lampu H2. Jadi untuk fungsi keduanya yaitu fungsi pada kondisi ketika motor kondisi tidak menyala, maka lampu indikator off menyala ya teman-teman. Di sini berarti kita ambil kontak NC dari key 1. Nah, biasanya kan kita digunakan pada rangkaian manual yaitu 21 dan 22 sebagai indikator off dari motor yang kita gunakan. Di sini kita juga mengambil logika NC dari coil motor ya teman-teman, coil dari key 1. Di sini saya perbaiki lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dah. Lalu di sini kita ambil key 1-nya ini untuk masuk menjadi 1 untuk menghidupkan indikator emergency. Lalu ketika kita runkan nih teman-teman, kita untuk mengetes kondisi ini. Nah, di sini teman-teman, kondisi ketika push button start belum tekan kan kondisi motor dalam keadaan off. Oke, ini off. Kondisi off itu lampu menyala saja ya teman-teman. Dan kondisi push button emergency itu harusnya lampu dari key 3 ini harus berkedip. Nih kita tes ya teman-teman, ketika push button emergency tekan yang terjadi seperti ini ya teman-teman. Tidak ada berpengaruh pada indikator off dan emergency. Maka di sini kita harus memperbaikinya. Bagaimana cara supaya pada kondisi push button emergency ditekan, maka lampu yang awalnya tadi kondisinya hidup saja ini akan menjadi berkedip. Oke. Maka di sini kita panggil lagi fungsi dari saklar emergency untuk memutuskan sinyal dari key 1. Jadi ketika push button emergency ditekan, dia akan memberikan logika high. Logika high ini akan memutuskan kontak dari leader yang ada di smart relay Zelio. Maka ini kontak NC ini akan terputus menjadi NO karena mendapatkan sinyal NC dari fisik push button emergency. Kita tes lagi ya teman-teman. Oke, kita tes kondisi indikatornya off nih teman-teman. Nah, ini menandakan bahwasanya motornya dalam kondisi off. Lalu ketika push button emergency ditekan, maka lampu akan berkedip. Nah, di sini kita bisa membedakan ya teman-teman. Ini berarti motornya dalam kondisi saklar emergency ditekan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu di H3 sebagai indikator dari tor
Oke, untuk indikator editor kita mengambil lagi di sini fungsi I4. Karena di 4 ini kan kita menggunakan NO untuk menghidupkan sistem. Berarti kebalikannya teman-teman. Kondisi I4NC ini nantinya akan menghidupkan lampu emergency atau lampu trip, lampu emergency, lampu trip teman-teman. Lampu trip yang menandakan bahwasannya motor terjadi kelebihan beban atau overload. Oke teman-teman. Nah, lalu di sini coba kita hidupkan nih teman-teman, programnya kita hidupkan. Oke. Lalu di sini ada kasus lagi nih teman-teman. Mengapa ketika Tor belum dihubungkan? Di sini indikator on, indikator off, atau kondisi indikator motor standby ini sudah hidup dan indikator trip ini juga hidup. Di sini adalah satu buah kasus di mana kan kondisi awal Tor ini kan belum terhubung. Mengapa pada kondisi ini? Pada kondisi ini lampu dari kondisi off motor tuh sudah menyala. Nah, di sini adalah sebuah kasus. Misalnya kita menggunakan rangkaian manual teman-teman. Biasa kan kita gunakan yaitu rangkaian kontaknya itu 2122. Itu ketika 95 dan 96 dihubungkan atau masih dalam keadaan NO nih misal teman-teman. Kan indikator dari 2122 itu tidak bisa hidup. Nah, di sini kan kondisinya kedua-dua hidup. Berarti di sini ada permasalahan teman-teman. Bagaimana caranya agar ketika Tor ini belum dihubungkan, indikator off ini belum menyala. Oke. Di sini kita tambahkan, berarti kita tambahkan logika lagi dari Tor ya teman-teman. Logika yang kita gunakan adalah logika NO. Kita gunakan logika NO nih teman-teman di sini. Oke. Kita gunakan logika NO di sini. Bila perlu pun bisa juga di sini teman-teman. Oke teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini ketika kita tes nih teman-teman, misal. Oke. Di sini yang hidup saja lampu trip. Kenapa lampu trip? Karena Tor belum dihubungkan. 95 dan 96 itu dalam kondisi trip. Jadi lampu indikator off itu tidak menyala. Di sini kita tekan sistem, tidak bisa hidup ya teman-teman, karena kondisi Tornya masih belum di reset atau terputus. Ketika push button emergency tekan, tidak terjadi apa-apa ya teman-teman, karena Tor itu dalam kondisi overload. Di sini lampu tripnya cuman hidup. Oke. Lalu di sini kita akan simulasi. Tornya kita hubungkan nih teman-teman. Lalu kita tekan push button start. Oke, di sini terlihat motor menyala, lalu ditandai dengan indikator motor on. Kita stop, lalu kita startkan lagi. Dan dalam kondisi ini terjadi kerusakan pada sebuah rangkaian, maka ditekan push button emergency di sini. Di sini push button emergency ditekan, lalu terjadi tanda dari lampu indikator menandakan bahwasanya saklar emergency ditekan, yang ditandai dengan lampu yang berkedip. Oke, untuk kondisi biasanya di sini tandai dengan indikator off, lampunya biasa saja nih teman-teman, tidak berkedip. Oke, kita tekan PB start lagi, lalu terjadi trip pada Tor. Menjadi seperti ini. Oke. Ini adalah skema leader ya teman-teman, untuk pengawatan dari rangkaiannya seperti ini sudah saya siapkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah pengawatannya. Di sini kita ambil sumber air ke line dari Smart Relay Zelio. Untuk N kita masukkan ke power dari Smart Relay Zelio. Di Smart Relay Zelio ini yang saya gunakan ini menggunakan daya 100 sampai 200 volt AC. Makanya di sini kita tidak menggunakan power supply teman-teman. Biasanya kebanyakan PLC yang lain tuh seperti Omron menggunakan
power supply. Dan smart relay ini juga menggunakan power supply tapi memiliki dengan jenis yang berbeda. Karena di sini saya menggunakan smart relay Zelio dengan jenis tegangan AC ya teman-teman, dengan input AC. Lalu di sini dari pengeluaran MCB kita ambil sumber tegangan, lalu kita jumper ke push button emergency tadi S1 ya teman-teman. Push button emergency yang saya gunakan di logika fisik, di terminal fisiknya itu saya gunakan terminal NO yaitu 3 dan 4, biasanya 3 dan 4. Lalu output dari 4 saya masukkan ke I1 dari smart relay Zelio input ya teman-teman. Lalu dari macam-macam masing-masing input ini di jumper nih teman-teman. Dari push button stop di sini saya gunakan NO, lalu outputnya saya masukkan ke I2. Lalu dari push button start saya gunakan NO dan outputnya saya masukkan ke I3. Dan dari tor 95 lalu keluarannya 96 saya masukkan ke I4. Ini untuk bagian inputnya ya teman-teman. Lalu untuk bagian output di sini kita ambil lagi sumber listriknya, lalu kita berikan ke masing-masing common. Jadi setiap output PLC itu memiliki common atau trigger yang nantinya digunakan untuk mengalirkan sinyal arus listrik. Di sini terlihat nih teman-teman, seperti lambang seperti ini. Nantinya ketika kondisi coil ini hidup, maka garis ini ibaratkan akan terhubung, maka aliran arus ini akan terhubung menuju ke sini. Jika common dari output smart relay Zelio ini tidak diberikan tegangan listrik, maka pengeluarannya ini akan tidak menghasilkan energi listrik. Di sini emang terhubung teman-teman, tapi energi listrik ini tidak ada karena kan commonnya tidak diberikan arus listrik. Di sini kita jumper dari Q1 hingga Q4. Untuk output common Q1 di sini kita berikan ke kontaktor 1 di A1 nya ya teman-teman, atau A2 bisa juga dibalik. Nantinya kontaktor ini digunakan untuk menghidupkan motor listrik yang kita gunakan. Lalu untuk output dari Q2 di sini untuk menghidupkan lampu kondisi on pada motor yaitu H1, dan H2 juga digunakan untuk kondisi pada saat motor ketika saklar emergensi ditekan dan kondisi motor keadaan off atau standby. Lalu untuk Q4 yaitu lampu H3 digunakan untuk pada kondisi terjadi trip pada motor listrik atau kondisi tornya trip ya teman-teman. Lalu seperti biasa rangkaian dayanya itu rangkaian dol di sini, rangkaian dolnya teman-teman. Oke, lanjutnya seperti ini rangkaiannya teman-teman. Oke, lalu di sini juga mengapa saya mengambil setiap jumperannya dari input, karena kan agar semua input dari push button yang kita gunakan memiliki arus listrik setiap saat. Jadi jika misalnya teman-teman kita menggunakan push button emergency ini NC, lalu keluaran dari push button emergency ini kita hubungkan lagi ke input ini, di situ sudah terjadi kesalahan ya teman-teman. Sebenarnya boleh saja, tapi lebih efisien itu dari input ke input nih teman-teman, jumpernya input ke input, bukan dari output ke input, output ke input. Kalau dari output ke input tuh seperti rangkaian manual biasa teman-teman gitu. Oke teman-teman, sekian dari video pembahasan tentang mengenai smart relay Zelio. Jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat kontennya. Dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dalam video ini. Saya undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua. Bye bye.